Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita tahu bahwa nikmat itu tidak sesuatu yang harus menyenangkan kita. Kadang-kadang nikmat itu berbentuk sesuatunya justru mungkin kita tidak pas di hati gitu. Tapi sesungguhnya sangat mungkin itu adalah cara Allah untuk mengikat kita agar selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita merasakan kedekatan kita dengan Allah justru ketika rahmat Allah turun dalam bentuk kurangnya sesuatu. Entah sakit, entah apalah pokoknya. Maka di antara bentuk rahmat Allah untuk kita adalah kekurangan. Nah, kita bersyukur kepada Allah. Jika mungkin malam ini kita merasakan sesuatu yang tidak nyaman, bisa jadi juga itu adalah rahmat Allah untuk kita. Sepanjang kita bisa mensikapi dengan cara bersyukur kepada Allah, maka niscaya itu insya Allah adalah sebuah keberkahan dari Allah untuk kita, insya Allah. Kita perbanyak sholawat dan salam. Kita sudah di ujung bulan Sya'ban. Kita mohon betul sama Allah, mudah-mudahan sampai betul di bulan Ramadan. Kita sama-sama tidak tahu akan sampai di Ramadan atau tidak, tapi kita sungguh-sungguh berharap mendapatkan Ramadan insya Allah. Sebagaimana saya sampaikan berulang kali, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang bulan Ramadan kepada kalian, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Kata-kata qad ja'akum Ramadan yang disebutkan Rasulullah menunjukkan Rasulullah itu bahagia banget maksudnya. Rasulullah itu bahagia banget dengan datangnya Ramadan. Maka Rasulullah SAW kabarkan kepada seluruh sahabatnya. Kata Rasulullah, aftaradullahu siyamahu. Di dalamnya kita diperintahkan puasa. Tuftahu abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa huliqat abwabun niron, ditutup pintu-pintu neraka. Wa sufidati syayatin, dibelenggu setan-setan. Maka kalau di sepanjang 11 bulan saja kita bisa ngaji seperti ini, kita bisa komitmen, mudah-mudahan di sepanjang bulan Ramadan nanti kita bisa mengikuti seluruh proses ibadah-ibadah yang tersedia di sepanjang bulan Ramadan insya Allah. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, bagi kita yang orang-orang teknis, apalagi seperti Mas Nono yang memang biasa berbicara dengan program-program, tentu saja kalau software aja ada programnya, maksudnya kan diatur dengan skrip-skrip, gitu kan. Katakanlah Allah sudah membuat skrip, ya kan, untuk diletakkan di dalam program yang namanya dunia dan seisinya itu, yaitu skrip berbentuk bahwa malam itu berlaku skrip yang menjadikan malam itu bernilai 1000 bulan. Ini kan luar biasa, ya kan? Tapi bukan skrip dimasukkan ke KPU loh, Mas. Skrip dari Allah, ya, yang menjadikan malam yang satu malam terhitung 83 tahun. Apa sulitnya bagi Allah, ya kan? Kata-katanya khairun min alfi syahr. Khairun berarti lebih baik, bukan sama dengan loh ya. Para ulama menyebut terserah Allah. Mungkin bagi Mas Nono berlaku 3000 tahun, ya Pak, 3000 bulan, terserah Allah. Terserah Allah. Yang pasti khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan, tidak sama dengan. Seandainya hanya sama dengan saja sudah senilai 83 tahun. Maka seringkali saya katakan, ayo kita siap-siap di sepanjang bulan Ramadan itu, khususnya ibadah-ibadah utama itu jangan fail dari malam pertama sampai malam terakhir. Zikir jangan fail, baca Quran jangan fail, sholat malam jangan fail, sholat pendampingnya juga jangan fail, kemudian sedekah jangan fail. Karena apa? Ya kalau kita melaksanakan sejak tanggal 1 sampai tanggal 30 kan mesti ada yang satu malam qadar, ya enggak? Misalnya jadi katakanlah saya mampunya ini 10.000, ya, 10.000, salah satu 10.000 ada di malam qadar. Berarti kalau jatuh di malam qadar seolah-olah kita, bukan seolah-olah, memang sebenarnya begitu hitungannya. Setiap malam kita dihitung sedekah senilai 10.000 sepanjang 83 tahun berturut-turut tanpa henti. Bayangin dahsyatnya. Maka kalau sudah ada gambaran seperti ini, ya kita harus sangat semangat. Maka Rasul menyebutkan, barang siapa yang terhalangi dari khairuha, dari perbuatan baik di malam itu, maka qad hurim, kata Rasulullah, maka dia sungguh orang yang terhalang. Mengerikan tuh.
Nek ono wong kok malam qadar mencret keturun orang iso ibadah, itulah kata Rasul, itulah seterhambat-hambatnya orang itu. Bayangkan kita hidupnya berapa tahun, 60 tahun, ada waktu satu malam yang dengan skripnya Allah itu dibuat menjadi 1000 bulan. Lah kok kita terhalangi ibadah malam itu, bodoh men istilahnya itu. Maka Rasulullah menyebutkan qad hurim, sungguh dia terhalang pada malam itu. Subhanallah. Nah kita minta betul, benar-benar minta betul kita sampai di malam itu dan pada kondisi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan ini lakukan terus. Makanya seandainya kita bisa menemukan ibadah istimewa di malam itu, maka lakukan. Tentu saja ada ibadah-ibadah utama, diantaranya adalah kita beristighfar. Nah ini terkait dengan pembahasan kita sekarang. Jadi malam itu tuh malam di mana bahkan Rasulullah menyebut secara khusus ketika Aisyah radhiyallahu anha tanya, ya Rasulullah, jikalau datang malam qadar ke saya, apa yang saya lakukan? Kata Rasulullah, taquli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu judulnya apa itu? Istighfar itu, minta maaf kepada Allah. Ya kan? Allahumma, ya Allah, gimana tadi doanya? Allah maaf apa? Allahumma innaka afuwun. Allahumma ya Allah, sesungguhnya engkau suka dengan permaafan. Allahumma innaka afuwun, engkau pemaaf. Tuhibbul afwa, maka engkau sangat cinta dengan permaafan. Kita ngerayu Allah tuh. Fa'fu anni, maka maafkan aku. Ya Allah, sesungguhnya engkau tuh maaf, engkau tuh suka dengan permaafan, maka maafkan aku. Itu doanya seperti itu. Memang ini keyword yang paling pokok dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat, terkait dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebetulan sub pembahasan kita malam hari ini itu di antara cara mendapatkan husnul khotimah adalah yang ketujuh, taubat. Yang ketujuh, taubat. Makanya Ramadan seandainya kita betul bisa menggunakan dengan optimal, maka insya Allah kita tuh memang berbuah husnul khotimah, berbuah surga insya Allah. Misalnya sibuk nyari dulu ya. Jadi begitu kita menyambut Ramadan dengan sukaria, dengan riang gembira. Para ulama menyebut jikalau di antara kita ada yang merasakan 11 bulan kurang, inilah saatnya kita nambal. Jikalau 11 bulan kita merasa masih banyak maksiat, inilah waktunya kita bertobat. Karena nek Ramadan ora bertobat lah kepiye. Dikatakan tadi apa? Tuftahu fihi abwabul jannah, udah dibuka pintu surga. Artinya kebaikan itu mudah, maksudnya kebaikan itu mudah. Bahwa khuliqat abwabun niron, ditutup pintu neraka. Berarti maksiat itu susah sebenarnya secara asal. Wa sufidati sayatin, dibelenggu setan-setan, awake dhewe dibantu dari luar. Maka tinggal intern kita. Kalau masih juga kita bermasalah, berarti memang aslinya awake dhewe ya kuwi. Dari si maksiat ya kuwi awake dhewe itu. Kalau ingin melihat aslinya diri kita ketika Ramadan, bagaimana? Itu cermin yang paling baik untuk mengukur diri kita pada posisi yang mana, insya Allah. Nah, sekali lagi kita masuk di cara ketujuh untuk mendapatkan husnul khotimah, yaitu taubat. Sebenarnya ini pengulangan, tapi membahas ini tuh nggak akan pernah ada puasnya insya Allah, masalah taubat ini. Karena memang kita bersinggungan dengan taubat itu setiap waktu. Dan ini sebuah ibadah yang besar, ya, taubat itu. Ibadah yang besar yang tidak setiap orang mampu melakukan, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih parah lagi kalau merasa saya nggak punya banyak dosa kok. Lebih parah lagi itu. Berarti dia kira ngerti dosanya apa. Lebih parah lagi. Tapi faktanya di masyarakat banyak yang seperti itu. Tadi saya dikeluhi oleh seseorang, bukan diceritakan oleh seseorang. Kebetulan saya barusan bikin emplek-emplek depan rumah itu, Mas, untuk kendaraan. Selama ini kan kehujanan, sekarang tak bikin itu. Yang ngerjain itu marbotnya masjid dekat saya itu. Udah lama gak ketemu saya, Mas Dedi, karena saya gak ke masjid itu kan. Beliau cerita itu, Ustadz, umuk itu boleh nggak? Umuk itu apa? Umuk itu sombong ya nggak? Umuk itu menunjukkan sesuatu. Saya bilang, setahu saya nggak boleh. Kalau umuk artinya sombong atau pamer, itu nggak boleh, Pak. Memang kenapa?
Iya, tuh saya itu jawabnya sudah masih kalau diumukin orang kan. Ini orangnya nggak merasa punya dosa jadinya. Dia bilang, Pak, aku mau wis duwe papat. Tanah aku wis duwe oke. Iki aku gak tengok-tengok ki arep apa jenenge aku ya bingung urip arep ngopo. Subhanallah. Wis iki tak tuwoke mobil anyar iki. Baru beli mobil baru. Tak tuwoke mobil anyar iki. Tinggal panti jalan-jalan keluarga. Dia nanya gini, itu kategori umum bukan Ustaz? Kayak gitu. Lah jenengan gimana menurut jenengan? Menurut saya umum gitu. Oh ya sudah, ya itu umum insya Allah gitu. Jadi orang produksi dosa nggak kerasa. Maksud saya itu boro-boro mikir tobat gitu. Dia memproduksi dosa aja enteng banget gitu, enteng banget. Nah ini bahayanya tidak berilmu. Bahayanya tidak berilmu. Memang sugi orang kaya. Gitu. Tapi ya sekali lagi kalau tidak disertai dengan ilmu menjadi tidak bermanfaat. Masya Allah, subhanallah. Maka sekali lagi upaya kita mendapatkan husnul khotimah yang ketujuh ini bagian yang paling penting. Ini tobat dan ini harus kita upayakan terus menerus. Makanya pembahasan tobat itu kalau perlu sebulan sekali bahas tobat, sebulan sekali bahas tobat. Kenapa memang harus balik lagi ke situ? Ya intisari kita yang pelajari segini banyak ini mas, semuanya nih. Ini sebenarnya kan di awal-awal ini yang paling pokok. Kalau ini kan di sana kan informasi yang terjadi. Tapi mengupayakan atas yang terjadi pada waktu itu ya ini proses-proses ini. Termasuk bagaimana kita mengupayakan dapat husnul khotimah di tahap awal. Quran surah An-Nur ayat ke-31. Wa tubu illallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun, kata Allah. Dan bertobatlah kalian semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, supaya apa? La'alakum tuflihun, agar engkau menjadi orang yang beruntung. Jangan perhatikan Bapak semuanya. Yang perhatikan. Kalimat penutupnya la'alakum tuflihun. Supaya kalian beruntung. Ini siapa yang berfirman? Zat yang menciptakan kita. Yang paling tahu cara agar kita beruntung. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Berfirman la'alakum tuflihun, agar kalian itu beruntung. Bagaimana caranya? Wa tubu illallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Kita sudah kategori orang beriman insyaallah. Maka perbanyaklah pertobatan kepada Allah agar kita beruntung. Dan ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah menyebutkan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsiro. Kata Rasulullah, tuba ki ya beruntung tenan. Wong sing untung banget bagi dia yang nanti ketika dibuka catatan amalnya banyak istighfarnya. Ya sudah, logikanya sudah sangat jelas secara matematis disebutkan. Kita orang yang bisa berhitung, berarti kalau kita ingin beruntung, penuhilah catatan dari kitab kita yang akan diterima oleh kita dengan banyaknya istighfar. Sesederhana itu sebenarnya teorinya. Persoalannya prakteknya, iyakah kita banyak istighfar? Belum tentu. Tadi pagi ketika saya menceritakan tentang ini, ada ibu tanya Ustadz, saya disuruh sama Ustadz X, katanya banyaknya tuh sholawat Ustadz. Kok Ustadz ini mengatakan banyak istighfar? Gimana Ustadz? Ini orang memperhatikan ngajinya berarti, Masya Allah. Saya sampaikan bahwa dua-duanya memang harus diperbanyak. Dua-duanya harus diperbanyak. Banyak di sini berarti memenuhi, sebagaimana Rasulullah bersabda, la yazalu lisanuk rataban min dzikrillah. Selalu bahasa lisanmu dengan zikrullah. Di antara zikrullah ya sholawat juga termasuk, istighfar termasuk. Kalau mau yang terikat ya pagi hari minimal 100. Itu ada istighfar dan sholawat, ya enggak? Zikir pagi, zikir petang, zikir paginya sholawat 100, zikir 100, istighfar 100. Demikian juga sore. Artinya banyak itu memenuhi waktu-waktu yang kita punya, itu maksudnya itu. Jadi jangan sampai ada waktu bengong kita nggak zikir. Tentu saja dibagi-bagi, kadang istighfar, kadang sholawat, kadang yang lain-lain, semuanya. Intinya kita selalu mengingat Allah. Tetapi secara khusus teks dalilnya dikatakan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira. Sungguh beruntung orang yang ketika dibuka catatan amalnya banyak istighfarnya. Ini kan berarti teks ini jelas menunjukkan ke kita bahwa memang harus ada porsi untuk banyak istighfar.
Bahwa di hari Jumat banyak sholawat, ya kan, ada perintah khusus lagi tentang hari Jumat. Bagaimana kita menyikapi hari Jumat dengan banyaknya sholawat, tentu saja ya, kita perlu lakukan itu. Maka kalau zat yang menciptakan kita yang paling tahu dengan kondisi kita mengatakan kita beruntung jika, maka jikanya itu perhatikan betul. Paham ya? Kita ada merancang mobil, hati-hati yuk pakai mobil itu. Kalau enggak nanti bisa meletus, ya kita hati-hati. Atau kalau kamu pengen mobilnya lebih cepat, pengen di booster, maka jangan pakai Pertalite, pakai yang lebih bagus misalnya. Itu yang karena dia yang merancang, dia yang paling tahu, ya kita taat lah. Ya enggak? Kalau pakainya jenis ini, nanti umur mobilmu jadi 20 tahun misalnya. Nah, itu kita taat jelas, ya kan? Nah, ini zat yang merancang kita yang paling tahu dengan kita mengatakan, berfirman bahwa kalau kita ingin tuflihun, ingin beruntung, maka perbanyak istighfar. Dan ini sifatnya bahkan perintah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Gitu. Kemudian Quran surah At-Tahrim ayat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini dengan sering baca, ya kan. Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuha. Nasuha itu murni maksudnya itu. Taubat yang murni, yang benar-benar taubat. Nanti kita bahas. Jadi kita akan mendapatkan husnul khotimah, diantaranya adalah dengan banyak bertobat. Nah, di sini dipersyaratkan di antara tobat yang dimaksud adalah taubatan nasuha, yaitu tobat yang murni, betul-betul tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan nih ayat lanjutan ayatnya. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bayangin, jadi perhatikan nih. Kalau kata-kata semoga, asa itu maksudnya pasti diberi oleh Allah, maksudnya itu dalam bahasa Quran. Sini kan semoga Rabb kalian mengampuni dosa-dosa kalian, menghapus sayyi'atikum, keburukan kalian, kemudian wa yudkhilakum jannatun. Jadi jangan perlu perhatikan. Orang bertobat itu bukan hanya persoalan menghapus dosa. Ini katakan asa rabbukum, bahwa semoga Rob kalian mengampuni dosa, ia pasti tidak diampuni, sekaligus yang itu dapat bonus tambahan, dan bonusnya ini dunia akhirat. Ya di sini disebutkan akhirat, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi wis dihapus dosane, sisan ditambah lebih yang surga. Bayangin. Jangan punya salah sama orang. Ini yang membedakan Allah dan makhluk ini. Jangan punya salah sama orang. Kemudian orang itu atau kita minta maaf kepada orang itu, maka orang itu pun memaafkan kita. Kira-kira dia ngasih sesuatu ke kita nggak hadiah? Sepertinya tidak lah ya. Hadiah terbesar dari dia untuk kita ya tak maaf ya gue, gitu kan? Sering nggak ditami, wis tak maaf ya, tak tambah sisan duit 10 juta, gitu ayo nggak mungkin, ya nggak? Ya nggak. Demikian juga kita, baru diantemi wong ini, kita diantemi wong, kemudian orangnya datang ke kita minta maaf. Hadiah terbesar untuk dia dari kita apa kira-kira? Dimaafkan, ya nggak? Bukan dimaafkan plus kowe tak kei duit ya sak yuto, kayak gitu enggak kan, enggak? Ya enggak? Allah enggak begitu. Dikatakan asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, dikatakan wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Di samping engkau mendapatkan pengampunan, sekaligus kau dapat surga. Ini loh, makanya katakan tuflihun. Makanya yang namanya taubat itu masya Allah. Kalaulah kita nggak sampai nih terakhir ini, kalau kita melakukan di bab-bab awal ini, sebenarnya melesaikan semua yang kita pelajari sebenarnya. Makanya kita nggak usah khawatir selesai atau tidak. Yang penting step-stepnya kita lewati dan dilakukan. Kita tuh tahu nih bahwa setiap kita tuh dikasih soal. Saya baru ceritakan jenengan tentang amar dan lain sebagainya, ya soal, ya kan. Bahkan logikanya semakin kita beriman kepada Allah, semakin tinggi pula soalnya. Dan ini sunnahnya begitu, sunnahnya. Sebagaimana kita sekolah begitu, naik ya sudah, naik lagi ikut. Ya, jadi setan yang mengiringi kita pun naik gitu. Selalu seperti itu, selalu seperti itu. Saya mengalami pula. Dan justru itu keberkahan dari Allah untuk kita. Bayangkan kalau kita sudah dicabut soalnya, bingung. Sebagaimana saya pernah ceritakan ke jenengan.
Kalau nggak salah berhasil saya ceritakan, saya dapat informasi seseorang yang mendapatkan ganti untung 21 miliar. Berapa? Ganti untung 21 miliar. Ini orang sudah 70 tahun, hampir 70 tahun. Sekarang stroke. Kenapa stroke? Bingung nomor duit 21 miliar. Arep gopo. Anak-anak wis dadi kabeh doneng luar Jawa, punya anak 2. Wis bingung arep gopo duitnya. Mereka anak-anak juga sukses sendiri-sendiri. Lah jenengan kok stroke, saking bingungnya nompo duit 21 yuto arep nggopo, nggo tuku tanah meneh yo arep nggopo wis tuwa, harus arep mati. Bayangin. Jadi kadang-kadang bentuk rahmat Allah kepada kita itu macam-macam. Ada yang diuji dengan banyaknya jumlah uang seperti tadi itu. Coba jangan Mas. Mungkin jenengan juga bisa stroke loh Mas kalau kayak gitu. Wis meh 70 tahun kayak ditokeh banget bingung. Arep nggopo yo iki. Untung-untung nek jenengan duwe ilmu bisa dialokasikan kepada hal-hal yang produktif untuk akhirat panjenengan. Tapi kalau tidak, kan bingung, kapi tenggengen kalau orang Cilacap bilang. Ngerti enggak? Kapi tenggengen. Menunggu aja jadinya malah stroke. Shock itu. Dan ini terjadi ini. Ini terjadi. Saya ditanya sama temannya yang suka menghibur dia itu. Lah kowe ngopo to lho aku piye? Aku ngganti tanah nang ndi arep ngopo aku? Orang paling-paling aku 3 tahun kas gitu. Subhanallah. Jadi secara asal tentu saja Allah berbeda dengan makhluknya. Dan saya kira hampir nggak ada lah orang dimintai maaf kemudian justru memberikan sesuatu yang sangat besar. Dan ini disebutkan di dunia dan di akhirat. Dalam kasus ini bonusnya di akhirat, yaitu masuk surga. Dalam kasus lain dunia juga, sebagaimana kita pernah sebutkan ketika membahas istighfar, yaitu ketika bahwa istighfar itu bisa menambah rizki dengan dimensi dunia, yaitu Quran surah Nuh ayat 10, 11, 12. Masih ingat enggak? Ketika umatnya Nabi Nuh ngeyel niku lho. Kemudian dikatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Kalian yang sudah israf, banyaknya dosa-dosa yang kalian buat. Udah toh, pokoknya istighfar aja. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Rabb kalian itu Maha Pengampun. Andai engkau mau, maka dikatakan di ayat berikutnya yursilis samaa alaikum midrara. Itu kan dunia. Ya kan? Jadi wismah diampuni dosane, yo ditambah sisan rezeki dunianya. Itu kan dahsyat banget Pak Supri. Gimana coba? Kalau bukan Allah ya mana bisa seperti itu, ya kan? Wong wis gawe salah pecicilan diampuni kok malah ditambahi rezeki nih, kan nggak logik kalau kita manusia. Tapi tentu saja logik buat Allah. Makanya benar kita mempelajari tobat itu nanti kita akan punya harapan-harapan besar di sisi Allah. Demi Allah kita tuh jadi memandang hidup itu menjadi terang gitu, walaupun soal menghadapi kita banyak sekali. Persoalannya kita hadapi banyak, tapi kita dibuat terang, masya Allah. Kemudian dikatakan yauma la yukhzilahun nabiyya waladina amanu ma'ahu, hari di mana tidak dirugikan para nabi dan para pengikutnya. Nanti hari itu kita mendapatkan surga, hari di mana enggak mungkin para nabi dan orang-orang yang ma'ahu, yang bersamanya, yang mengikutinya akan dirugikan, enggak mungkin. Maka ini logik sekali kalau kita berbicara seperti ini. Artinya apa? Ya sudah, kita ikuti aja track para nabi, ya enggak? Sebagaimana kita tahu bahwa memang doa kita begitu, ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Tunjukilah kepada saya jalan yang lurus, yaitu jalan yang 4 golongan. An-Nisa ayat ke 69. Wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma alladziina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman. Kita sudah memilih sebaik-baik teman. Di sini dikatakan kita mengupayakan ke sana, mengupayakan berteman dengan orang soleh, berkumpul dengan kesolehan, maka enggak akan dirugikan orang-orang seperti itu. Karena di sini dikatakan enggak mungkin hari itu para nabi dan orang-orang yang mengikutinya dirugikan, enggak mungkin, mustahil. Masya Allah nih, masya Allah. Kita kalau berbicara ayat-ayat kayak gini itu merinding rasanya itu. Jadi dunia itu jadi rasanya kecil gitu, maksudnya itu kecil. Dunia apa? Mas Denny coba kalau dipikir. Saya kemarin ketika ngobrol dengan beberapa wali, Mas Denny, karena ada kasus seperti itu, saya ngobrol dengan beberapa wali. Coba kita petakan lagi tentang kesolehan anak-anak kita.
sampai pada titik simpul di mana ini pembahasan dalam sekali Mas Denny, ini bisa untuk pengetahuan panjenengan. Mengapa masih ada penghafal Quran kok kena LGBT? Padahal janji Allah, barang siapa yang membaca Quran dengan baik maka ma'akiromil baroroh, Allah akan kirimkan malaikat yang agung yang selalu taat kepada Allah untuk menjaga dia, ya kan? Kenapa kok masih ada orang hafidhul Quran masih berbuat hal yang di keluar syariat? Ini menjadi pembahasan kita Mas. Sebenarnya lama nih sebenarnya. Saya udah lama membahas tentang itu. Nah, ini problem secara umum. Saya sampai akhir pada titik simpul masalah tadabbur Quran. Sebenarnya ini juga pembahasan lama saya ketika di Mahat dulu. Persoalan bahwa jenengan menghafal satu juz Quran dengan paham per kata, per kalimat dan tadabburnya, dan jenengan berusaha mengimplementasikan dalam kehidupan sehari, itu insya Allah jauh lebih baik dibandingkan dengan hafid Quran 30 juz tapi tidak paham. Problem kita sekarang di pondok-pondok tahfidzul Quran, banyak yang menghafal saja karena programnya begitu. Mereka bukan tidak tahu sebenarnya tentang ilmu ini, tapi mereka mengatakan tahapnya baru itu. Sebagaimana Imam Syafi'i menghafal Quran di umur 99 tahun, baru keluar jadi orang yang berfatwa 15 tahun, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi 9 tahun dia udah hafal Quran. Maksudnya untuk install pemahamannya nanti. Tapi saya lihat kalau zaman sekarang terlambat, karena secara zaman sekarang berbeda dengan dulu. Jadi anak sekarang SMP itu mohon maaf sudah melihat film jelek. Ya enggak? Ini fakta apa enggak ini? Iya. Kita di rumah mungkin bisa kontrol, di luar bisakah kita kontrol? Ada temannya pegang gadget, yang namanya film jelek itu sekarang gampangnya diakses, subhanallah. Artinya anak-anak kita tuh dipaksa untuk tahu hal buruk lebih dini dibandingkan orang dulu. Tantangan zamannya berbeda. Maka saya katakan penghafal Quran zaman sekarang itu seharusnya sudah harus dengan maknanya. Hafal Al-Baqarah sekian juz berarti dengan maknanya, dengan tadabburnya, kemudian implementasi dalam kehidupan. Misalnya gini, implementasi contoh, ada masalah rezeki, ya kan? Maka implementasinya ini loh cara cari rezeki. Kakak saya yang jualan roti itu, anaknya juga menghafal Quran juga. Ketika pulang, Mas, beritahu tuh anak-anak, ayat ini tuh terkait dengan jenengan lagi ngeronde namanya itu, yang membuat bagian dari bagian dari kue-kue itu. Ini implementasi dari ayat itu, karena ayat ini berbunyi demikian, maka aplikasinya seperti ini. Ini yang seharusnya ditanam di rumah-rumah tahfidz sekarang, Mas Denny. Ini meskipun saya penelitian belum empirik, belum yang besar, tetapi penelitian kecil ini mungkin bermanfaat sebenarnya. Karena saya melihat zaman sekarang banyak orang yang menghafal Quran tidak seiring pula adabnya naik. Saya perhatikan di anak saya begitu. Hafal, tapi implementasinya belum paham. Ini maksudnya apa? Nah, ini problem. Makanya kenapa ada anak yang hafal Quran kok masih buruk sifat? Ya ini betul-betul butuh pendampingan. Makanya saya bersyukur sekali ini kejadian ini, Mas Denny, saya bersyukur sekali sebenarnya. Saya bisa tarik, kemudian saya bisa dampingi, meskipun proses membalikan keadaannya ya berat banget. Karena sudah lama. Jenengan yang masih di pondok yang boarding Mas itu jenengan harus ketika bertemu itu intensitas pertemuannya harus berkualitas. Jenengan tahulah kata-kata berkualitas. Kalau di tempatnya Azizah, alhamdulillah masih ada sebulan sekali pulang minggu pagi sampai Senin sore. Saya masih bisa tidur satu malam dengan anak saya. Saat itulah saya masukkan segala sesuatu berdasarkan pengalaman apa yang terjadi dengan Amar. Saya nggak mau lagi terjadi dengan anak saya yang berikutnya. Bahkan saya kemarin sempat kepikir mau tak tarik Mas Denny, hampir mau tak tarik semuanya. Tapi saya berpikir ulang, berpikir lebih soft lagi tentang untung ruginya. Karena setiap lembaga tentu saja beda-beda. Kebetulan di kasus anak saya seperti itu. Jadi dikatakan yauma la yukhzillahu nabiyya waladina amanu ma'ahu. Ini seperti jaminan bahwa kalau jenengan berkomitmen mengikuti apa yang Rasulullah sampaikan, ya sudah, jenengan pasti insya Allah jurusannya surga. Artinya jenengan husnul khotimah. Logikanya kan jelas sampai di situ. Ini Quran surah At-Tahrim ayat ke-8. Kemudian nuruhum yas'a baina aydihim
wa bi aimanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, ini dengan di bagian akhir ini, bagian akhir At-Tahrim ayat 8, tolong dengan baca tafsirnya. PR buat dengan baca tafsirnya, diperdalam. Apa maksudnya dari kata nuruhum yas'a baina aydihim? Itu jadi dengan pahami. Karena sub pembahasan kita ada di tobatnya. Kemudian tertuju untuk siapa tobat? Tertuju untuk siapa? Maka para ulama sepakat untuk semua kalangan, baik orang awam, ustadz, ulama, ahli ilmu, ahli ibadah, itu tercakup dalam apa yang di dalam tobat itu. Jadi tobat itu tertuju semuanya tanpa kecuali. Karena sekali lagi setiap orang akan beri potensi berbuat buruk sesuai dengan levelnya. Godaan antara satu orang dengan orang lain itu beda-beda, dan setan tahu mana yang lemah. Ada yang orang yang kelemahannya di wanita, Pak Supri, senangnya toel-toel, Pak Supri. Bagi orang yang nggak suka kan aneh. Tapi bagi orang yang penyakitnya kayak gitu, saya menghadapi berulang kali orang yang memang penyakit, Pak Supri. Orang udah hampir 70 tahun itu toel-toel. Itu ada, Pak Supri, seperti itu. Setua jangan kayak gitu Mas Jono. Tobat coba sih Mas Jono, jangan gitu. Ini Mas Fran kayaknya harus teruji Mas Fran. Enggak kayak gitu kan Mas Fran. Ini Mas Nono yang diam-diam jangan-jangan. Jadi kita harus betul-betul sadar posisi gitu. Maksudnya kita harus, karena siapa saja bisa terkena persoalan maksiat itu, ya, subhanallah. Kemudian ini tobat ini sesungguhnya secara asal ini tugas manusia seumur hidup. Seumur hidup. Memang pokoknya dari kita terkatakan sebagai orang dewasa sampai datang kematian kepada kita, memang diantara tugas kita memang bertobat kepada Allah. Karena potensi kita berbuat maksiat kepada Allah itu setiap waktu. Dari mata kita, pendengaran kita, mulut kita, semuanya berpotensi kita berbuat maksiat. Nah, ini problem besar kita menghadapi Ramadan, kan itu yang dikendalikan, ya kan? Batal puasa ada dua, batal puasanya yang harus dikodok, dan batal pahala puasa raiso dikodok nih, ya kan? Ada orang yang dikatakan rubah so'imin laisa lahu min syamihi ila ju'u wal atos. Rubah itu dalam bahasa Arab artinya banyak, nggak sedikit. Rubah, Rasulullah menyebutkan rubah. Banyak orang-orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ini banyak ini. Dan mengerikan kan kita nggak mau masuk yang bagian yang banyak itu maksudnya. Bahkan Rasulullah juga melanjutkan rubah qaimin laisa lahu min qiyamihi. Banyak orang yang sholat malam, sholat tarawih nggak dapat apa-apa dari sholat tarawihnya kecuali ngantuk dan lelah. Subhanallah. Karena apa? Ya itu tadi, hatinya nggak ditata dan berpotensi untuk terus menggerogoti diri kita dengan kemaksiatan. Subhanallah. Potensi membantah kita, potensi melanggar kita itu aslinya manusia begitu. Nek iso ngelanggar, nek iso bantah, saya sanom, ya kan? Nah, ini kita begitu, kita itu sebenarnya punya potensi seperti itu. Makanya persoalan tobat itu sepanjang hidup nggak ada putus-putusnya. Sungguh karunia yang besar dari Allah kalau kita kok diberi inspirasi untuk terus banyak bertobat. Astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Itu masya Allah. Cuma jangan ketika tiba-tiba ingat itu, kemudian jangan lakukan 10-15 kali, rasain pasti nikmatnya. Yang kadang-kadang kan kita tahu-tahu 3 jam enggak, ya kan? Lali itu sama istighfar. Nggak kelingan mana? Astagfirullah wa atubu ilaihi. Itu tentrem langsung. Dan kadang-kadang ada pemicunya. Oh yang dilo apa tujuh? Astagfirullah. Nah, kalau kita dibuat oleh Allah untuk banyak istighfar seperti itu karunia yang luar biasa. Luar biasa. Dikatakan dalam satu hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una billahi wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum.
Kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum sesungguhnya kalian itu terus-terusan berbuat kekeliruan siang dan malam. Maka kemudian dikatakan, sesungguhnya aku itu mengampuni semua dosa. Ini informasi dari Allah. Ini Allah declare, saya itu Allah mengampuni seluruh dosa sesungguhnya. Apapun dosa yang kalian lakukan. Maka dikatakan, fastaghfiruni, mintalah ampun kepada aku. Aghfir lakum, aku ampuni kalian. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang sederhana, Mas Jono. Konsepnya kita mau bolak-balik ayat manapun, sebenarnya kita tahu Allah kita itu Maha Pengampun, kitanya yang disuruh minta ampun. Masalahnya kita aktif minta ampun atau tidak, kita aktif bertobat atau tidak, itu masalahnya. Dan sekali lagi kalau kita nggak ngaji begini ini, ya bakal lali. Gitu. Makanya saya ulang lagi sekali lagi, jangan kok kita sahabat di hadapan Rasulullah mengatakan apa? Ya Rasulullah, sesungguhnya ketika aku berhadapan denganmu, seolah-olah akhirat itu di depan mataku terang benderang, sehingga kami sangat semangat untuk beribadah. Ning nek Bali yolali meneh gitu. Itu sahabat itu. Makanya kita itu bertemu seperti ini seminggu sekali itu, alhamdulillah. Betul-betul itu karena dari Allah. Kita dipertemukan kayak gini, saling mengingatkan. Saya berbicara dengan jenengan juga mengingatkan diri sendiri sesungguhnya. Cuma kalau saya itu pagi ini kan udah 3 kali, jadi ingat terus. Dari sebelum subuh sudah, jam 7 sampai 9 sudah, itu terus gitu. Jadi ingatannya lebih banyak. Nah, jenengan yang tidak seperti saya ngajinya, ya jenengan harus mengkondisikan agar lebih banyak untuk atubu ilaihi. Kemudian Rasulullah bersabda, ini masyhur sekali hadisnya, kullu bani Adam khata'. Semua bani Adam, tak terkecuali siapapun dia, orang pintar mau ulama mau apa, tetap khata', tetap berbuat dosa. Seperti itu memang. Wa khairul khata'un at-tawwabun. Sedangkan orang-orang yang terbaik di antara mereka yang khata' itu, yang berbuat dosa itu adalah yang bertobat. Itu. Makanya ada syariat tobat. Karena memang Allah ciptakan kita tuh berbuat keliru. Mustahil kita tuh nggak keliru, itu mustahil. Dalam 1 hari, dalam 1 jam, dalam 2 jam, kita jejer sama istri kita dalam 2 jam. Yakinkah kita nggak berbuat dosa? Ngomong yang agak keras sedikit, menyakiti hatinya, ini kan dosa ini. Dengan anak kita, ya kan? Nek atuh we yo ketek angen bande cerak. Oh yo terusan. Ya itu fakta, saya juga begitu. Apalagi ini saya lagi didik amat dalam proses sekarang itu. Saya tak beliin kartu loh itu, biar gak HP terus. Kayak gitu itu. Upaya mengalihkan ini karena sudah kayak penyakit. Jangan kalau punya anak-anak nanti kalau sudah sampai pegang itu sudah penyakit. Saya katakan sudah penyakit. Sudah jari tangannya itu udah punya mata. Gitu terus. Amar di pondok 4 bulan setiap malam pegang HP. Hampir-hampir gak pernah tidur, gimana coba itu? Gak ketahuan sama pengawasnya, gimana itu? Nah, kalau gak ketahuan oleh kita, ya bisa meninggal dunia itu, habis liver dan lain sebagainya. Subhanallah. Ya, jangan bisa masih kontrol anak-anak di rumah Mas Denny, dengan punya kontrol itu, ya dikasih tapi dalam jumlah yang sangat terbatas. Nek wis bajut, subhanallah, angin. Mendingan nangis-nangis sekarang ketimbang nangis sudah bajut, lebih sulit. Beruntung Amar itu hafalannya nggak potol itu kayak gitu. Hafalannya nggak potol Mas ini itu untung, bahkan masih bisa lumayan jaga lah. Bayangan saya kalau kayak gitu harusnya udah protol habis itu. Hilang kabeh. Ya, hafalannya masih terjaga insya Allah. Kemudian kenapa? Jadi mungkin bertanya-tanya, ada ngopo to yo? Memang perlunya apa? Allah kok menciptakan kita? Dadak nganggo kudu gawe dosa itu Mas Jani. Karena tadi kita katakan kullu bani Adam khata'. Kita diciptakan oleh Allah sebagai turunan Adam, memang kita itu memproduksi dosa-dosa. Sekarang pertanyaannya, mengapa Allah menciptakan seperti itu? Ini hikmah besar. Ini jangan harus pegangi, tapi tolong ini dilembuti, jangan salah mengerti. Ini dulu udah pernah saya sampaikan. Karena ini kalau salah mengerti ini bahaya di hadis ini. Satu hikmahnya,
Allah tuh sangat cinta dengan tobat. Itu yang harus tahu. Kalau Allah cinta dengan tobat, lah nek orang sing tobat terus kepiye Pak Supri? Berarti kudu ana wong sing salah terus tobat, kan begitu. Ya kan? Ini di antara hikmah kenapa ada kekeliruan. Kemudian di antara hikmah yang lain, nek gue lelucon, ben setan apa namanya tuh kekacangan itu pripun? Ben setan itu mangkel. Kira-kira begitulah. Ya gimana tidak bayangin. Orang berbuat bapak zina ini itu maling ini mati ini urung mati tobat hilang kabeh Pak Supri. Bayangin. Wah setan lah asem tenan kan kira-kira gitu. Ya enggak? Ya Allah Maha Pengampun. Allah tuh cinta banget pertobatan. Maka betapa sedihnya tuh si setan itu. Bayangin, digoda dari umur remaja sampai nikah sampai tua isi berzina, jebul terakhirnya kok tobat Pak Supri. Kita tahu orang yang bertobat itu seperti orang kembali normal, putih nggak punya dosa apa-apa, itu masalahnya. Makanya, ya kekacangan banget lah ini namanya setan udah berusaha mati-matian jebul dihapus. Ini mengerikan bagi setan. Ya kan? Maka di antara hikmahnya memang Allah itu cinta pertobatan, maka harus ada makhluknya yang melakukan kekeliruan, yang dengan kekeliruan itu dia bertobat dan tobatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nggak ada orang yang keliru, lah ya terus gimana? Sifat Allah yang Maha menerima tobat itu di mana letaknya? Kan nggak bisa. Ya kan? Tapi ini bukan berarti nek ngono kok tadi mau sing ora tobat. Lah sing gawe dosa wae lah gitu. Ben Gusti Allah ono kerjaan lu ya ini parah ini. Parah. Mungkin kita nggak niat aja sudah banyak berbuat dosa. Apalagi diniat-niatkan. Kemudian seseorang yang bertobat dalam kondisi dia mengakui kehinaan dirinya, ya enggak? Kita merasa hina di hadapan ya Allah, saya salah ya Allah. Saya tobat kepadamu, ya saya butuh Engkau ya Allah. Makanya doanya Nabi Adam juga seperti itu kan, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, sesungguhnya saya berbuat zalim ya Allah. Nek ora tok ampuni, ora tok tulungi, ora tok genahke, ya saya itu jadi orang yang celaka. Ya itu peran Allah tuh di situ, ya kan? Adam keliru, kemudian mengakui kekeliruannya, bertobat kepada Allah, Allah mengampuni. Nah, begitu itu hikmahnya. Ya, kemudian pengakuan bahwa kita itu memang lemah. Pada saat kita bertobat kepada Allah, ya Allah, iya aku jebule iki ya lemah tenan yo. Orang mungkin sudah menganggap kita itu sudah orang kuat, udah ngaji seminggu sekali. Jebul salah-salah, justru itulah kita merasakan. Ketika saya amar seperti itu Mas, saya justru rahmat dari Allah untuk saya itu diantaranya apa? Wae kowe sing ustad wae, anakmu yo nyatane kudu di mengalami masa-masa seperti itu. Itu hikmah. Sehingga saya menjadi merasa kecil waktu itu kan, ya kan? Dikecilkan oleh Allah. Oh, tutu sopo-sopo, gitu loh maksudnya itu. Memang begitu itu, memang begitu. Dan kita tidak perlu berkecil hati persoalan itu. Kita hanya mengaku, ya Allah, iya saya tidak mampu, Engkau yang mampu, ya kan? Kemudian pada saat orang bertobat pasti hatinya luluh lantak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah cinta itu. Kita menghadapkan hati kita, ya Allah, saya itu yo lemah tenang. Susah kalau nggak ditolong oleh Engkau, ya kan? Sehingga kita hatinya luluh. Kemudian sesaat kesombongan sirna, itu diantara hikmah adanya tobat ini. Jadi orang sudah mengakui pertobatannya kan nggak ada kesombongan, subhanallah. Gimana mau sombong? Siapa saya? Siapa kita, ya kan? Kemudian juga dia saat yang bersamaan angkuhnya juga hilang. Saudaranya sombong ini, keangkuhannya hilang. Jadi orang nggak mengatakan, ini piye? Aku di rumah papat, nggak kayak gitu, itu hilang insya Allah itu, hilang. Kemudian hadis dari Nabi Muhammad SAW, wala di nafsi biyadih. Nah ini yang saya katakan hadis yang perlu pemahaman lebih. Nanti jangan kalau ketemu pemahaman di luar yang seperti ini, jangan sudah bisa jawab. Ini karena dipakai oleh orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Wala di nafsi biyadih, demi zat yang diriku ada di tangannya. Laulam tudnibu la dahaballahu bikum wala jaa biqaumin yudnibun, kata Allah. Jikalau
kalian tidak berbuat dosa, kita ini nggak berbuat dosa, kata Allah, maka kalian akan dimusnahkan. Sama ini Bang atau nek jenengan ora gawe dosa, kata Allah jenengan tak musnah kesisan. Kemudian Allah datangkan nggih, wala jaa bi qaumin, kemudian Allah datangkan suatu kaum yudnibun yang berbuat dosa. Oh piye coba. Iki wong sing digawe dosa seneng banget ya, iki kancane Gusti Allah aku. Nek ora ono aku malah nang gua diilangi kabeh gitu. Nah, ini salah pengertian yang seperti itu. Nanti kita lihat ya. Kemudian fayastaghfirunallah wa yaghfirul lahum. Kemudian kaum itu yang berbuat dosa itu yang menggantikan kita yang sudah nggak pernah berbuat dosa. Kemudian dia berbuat dosa dan dia minta ampun kepada Allah dan Allah ampuni. Menunjukkan bahwa Allah itu masih Maha Pengampun. Nah, hadis ini kalau kita memahaminya pakai tekstual seperti ini itu bisa bahaya. Berarti nek aku berbuat dosa wae lah. Nulungi Gusti Allah kinono sing berbuat dosa kan bahaya tuh. Dan ini dilakukan oleh orang-orang yang menyerang Islam. Subhanallah. Boleh gaya-gaya men kowe ngalah ngelek-elek wong sing berbuat dosa, ngelek-elek WTS misalnya. Nek ora ono iki kowe malah kowe dilangke lho. Itu kan medeni to waktu niku. Ini dikatakan apa? Lau. Ini perhatikan nggih. Wala di nafsi biadi. Lau itu seandainya. Seandainya apa namanya, engkau tidak berbuat dosa, seandainya engkau tidak berbuat dosa. Namanya seandainya menunjukkan ketidakmungkinan kita tuh pasti berbuat dosa. Sebenarnya hadis ini maksudnya adalah agar kita memperbanyak tobat maksudnya. Karena faktanya kita nggak mungkin nggak berbuat dosa, mustahil, apalagi zaman sekarang. Ya kan? Sering saya katakan yang ringan nonton TV One, udah dosa kita. Gimana tidak? Penyiarnya pakai kayak gitu, ya kan? Pakainya rok mini, ya kan? Ya, kita nggak mungkin nggak melihat, ya kan? Kita melihat sadar tidak sadar kita sedang berproduksi dosa. Kalau pas setan masuk, ayo yo, nih tambah marah, ya kan? Kemana-mana, ya kan? Nah ini sudah dosa itu. Makanya dikatakan lau seandainya, karena memang seandainya. Nyatanya faktanya kita nggak mungkin nggak berbuat dosa, mustahil. Nggak ada orang nggak berbuat dosa. Kullu bani Adam khotok. Siapapun dia khotok. Mau Habib, mau apa, tetap berbuat dosa. Kemudian, wahai anak Adam, seandainya, ya ini kabar gembira. Dosamu lau balagul dzunubuk ananas sama, memenuhi langit, sumastagfartani ghafartulak. Kemudian engkau datang kepadaku minta ampun, saya ampuni engkau. Ini nyambung dengan hadis atasnya. Jadi memang kenyataannya kita nggak mungkin nggak berbuat dosa, tapi ketahuilah walaupun dosa kita memenuhi langit, kemudian engkau datang kepadaku minta ampun, aku ampuni. Ini yang saya katakan setan mangkel banget ini. Wong wis elek banget tuh apa wae dilakoni kok jebul sadar sadurunge mati mung karek 2 dino tobat ilang kabeh niku dosane. Bayangin betapa masya Allah tobat itu. Makanya ini menjadi hal yang perlu kita setiap waktu kita tuh astagfirullah wa atubu. Jadi mungkin jangan bertanya gimana tobat, astagfirullah wa atubu ilaihi itu Pak Supri. Jangan mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi sambil menghadirkan ya Allah aku salah iki mau ya Allah. Saya bertobat kepadamu ya Allah. Itu kalimat itu Pak Supri kalau murni dari dalam dosa apa wae ilang Pak Supri, bayangin. Kalau setan mangkal banget toh. Wis ojo iki warna-warna jebul astagfirullah wa atubu ilaihi. Saya dosanya banyak banget ya Allah. Saya minta ampun diampuni sama Allah. Ghafartullah. Allah akan ampuni kita. Masya Allah. Kemudian dikatakan di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53. Quran surah Az-Zumar surah 39 ayat 53. Qul katakan ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mirahmatillah. Wahai orang-orang yang sudah israf, sudah dosa tok isine, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Pokoknya kita minta ampun. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada kisah. Ini kisah masyhur, tapi saya yakin dengan memahami kisah ini masih belum sempurna, saya yakin.
Jadi pernah dengar kisah yang 99 orang membunuh itu? Pernah dengar toh? Jadi saya akan tunjukkan dengan kisah ini bahwa Allah itu pengampunannya luar biasa. Bayangkan, orang ini tuh dikisahkan membunuh 99 orang. Jadi kan juga tahu toh ini. Kemudian orang ini mencari, tanya pada orang-orang, mana orang yang paling berilmu di antara yang kalian kenal? Ditunjukilah kepada seorang rahib ahli ibadah. Ahli ibadah, bukan ahli ilmu ya. Ahli ibadah, rajin banget ibadah. Jadi ilmu ini orang ini rajin, mending ngaji juga. Sholat tahajud rajin, sholat ini rajin, tapi kok ngaji juga. Ini orang yang ahli ibadah, maka disebut sebagai rahib. Maka orang ini pun datang. Bagaimana pendapatmu? Saya sudah membunuh 99 orang. Apakah ada kemungkinan saya diampuni oleh Allah? Dia mengatakan, lah saya sing rajin ibadah kok yang bumbuan kowe. Kira-kira begitulah. Ya wis lah, kena bisa sampai terus pateni. Dados berapa? 100. Kemudian dia bertanya lagi, adakah orang lain yang berilmu yang saya bisa tanya tentang keadaan diriku? Maka datanglah ke seorang alim, seorang alim ahli ilmu. Makanya orang alim itu orang belajar seperti kita itu, masya Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Karena apa? Dia menjadi sinar bagi masyarakat sesungguhnya. Ketika ada kegelapan, dialah yang menjadi sinar. Seperti rembulan, karena dia tahu ilmu. Orang ini datang, bagaimana pendapatmu tentang diriku yang sudah membunuh 100 orang? Dikatakan, siapa yang mau menghalangi antara engkau dengan Allah tentang pengampunan? Sesungguhnya Allah mengampuni segala sesuatu. Ini orang berilmu, udah belajar taubat ini, udah belajar taubat kayak kita nih. Dengan datang orang mabuk-mabukan, pecicilan, matiin wong 100, datang ke jenengan Mas Jono. Pripun Mas? Oh, diampuni, salah diampuni, kan begitu. Ya enggak? Karena Allah mengampuni segala sesuatu. Sepanjang masih belum diyuhorhir, sebelum ditenggorokan. Maka orang ini, orang alim ini mengatakan, datanglah ke sebuah tempat yang di sana orang-orangnya menyembah kepada Allah. Nih, jangan perhatikan nih. Perhatikan bagian ini. Saya yakin ini jangan belum pernah literasinya belum sampai ke situ, saya yakin. Pergilah ke tempat apa? Orang yang di sana orang-orangnya menyembah Allah. Orang apa berarti? Orang soleh, ya enggak? Kita tahu wahasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman. Quran surah An-Nisa ayat 69. Tafsir dari Ihdinas Shiratal Mustaqim yang sudah kita bahas berulang-ulang. Bahwa ketika kita mau bertobat itu memang harus menuju kepada teman-teman soleh. Nggak bisa enggak. Nggak bisa enggak. Kita harus berkomunitas dengan orang-orang yang memang penuh dengan kesolehan. Ini persoalan memilih teman penting banget. Dan jangan perlu ingat, di dalam kisah dikatakan, jangan kau balik ke belakang ke tempatmu semula, karena sesungguhnya engkau tahu di sanalah engkau berbuat maksiat. Maksudnya apa? Nek jenengan memang niat tobat, yo sudah melaku ke sana, jangan balik lagi ke tempat itu. Jangan balik lagi ke situasi yang memungkinkan jenengan berbuat lagi. Maksudnya begitu. Wis ngerti LGBT, berkumpul lagi sama teman LGBT, yo sudah balik lagi. Di antara prasyarat tobat jenengan lurus ke depan, nggak boleh tengok lagi ke belakang. Dan ini juga terjadi di kaumnya Lut alaihissalam. Ketika Lut disuruh pergi, nggak boleh tengok ke belakang, ya nggak? Jangan lagi cek nih. Karena Pak, begitu jenengan tengok ke belakang, jenengan tergoda lagi, jenengan balik lagi, tobatnya jenengan susah. Ini saya katakan, kalau mau cabut anak dari sebuah keadaan, harus cabut betul, Mas Denny. Saya belajar banyak hal dari kejadian-kejadian ini. Kalau enggak balik lagi, enggak mungkin enggak. Itu sudah nas, ini dikatakan begitu. Kemudian, matilah orang ini, dikabarkan matinya di tengah-tengah perjalanan antara tempat yang dituju dengan tempat yang jelek tadi. Ada dua riwayat terkait dengan ini. Bagaimana Allah mengampuni dia, Masya Allah. Malaikat rahmat dan malaikat adab berebut di sini kan situasinya. Iki ngekku. Enggak, nang tengah-tengah iki piye carane nang ngekmu. Iki ngekku. Ini belum berbuat apa-apa, ini belum berbuat baik sama sekali. Maka kemudian didatangkan malaikat penengah dalam bentuk manusia. Ini didatangkan dalam bentuk manusia. Kemudian mengatakan suruh mengukur jarak antara keduanya. Sebelum terjadi pengukuran itu, apa yang terjadi? Orang ini di saat ajal tiba melangkah satu hasta ke tempat yang dituju sehingga lebih dekat. Satu riwayat yang kedua lebih menakjubkan menurut saya. Allah perintahkan kepada bumi yang dituju untuk mendekat dan bumi yang ditinggal untuk menjauh.
Sehingga ketika diukur, baru kemudian malaikat pendengar mengatakan, ukurlah. Ketika diukur selisih 1 hasta, lebih dekat kepada tempat yang dituju, maka dia diambil oleh malaikat rahmat. Urung ngopo-ngopo loh Mas Dini, orang ini. Dengan dosa yang sedemikian dahsyatnya. Bayangkan. Jadi memang ada komitmen yang jelas ketika orang bertobat, memang taubatan nasuha. Tobat yang murni, mungkin dia belum melakukan apa-apa, tapi hatinya sudah sungguh-sungguh menuju ke sana dan berproses menuju ke sana, nggak balik lagi manut. Itu masya Allah, masya Allah. Jadi kita nggak bisa bermudah-mudahan gini. Oh saya udah hijrah nih, yo, aku koncoan karo kayak mana sih, mabuk-mabukan, mabuk-mabukan lagi. Memang kita siapa, ya kan? Jadi memang ada komitmen yang jelas untuk taubatan nasuha. Masya Allah, ini pembahasan panjang lebar Mas ini tentang ini. Ini baru separuh ini. Insya Allah masih banyak banget nih tentang definisi tobat nasuha. Ini kayaknya waktunya sudah malam dan saya juga kayaknya energinya sudah agak pol ini. Yang penting sampai di sini dipraktekkan betul. Tentang kisah yang 99 ini, dengan insya Allah ini bisa jadi literasi baru buat jenengan ya. Selama ini kita hanya tahu diampuni saja kan gitu. Padahal ada hal terjadi di balik itu yang dahsyatnya luar biasa, menjadi pelajaran buat kita. Dan ini bisa kita implementasikan ke anak-anak kita, ke istri kita ketika kita ingin baik itu kayak mana. Memang nggak boleh belok-belok lagi ke belakang, nggak boleh. Harus cari komunitas baru yang memang benar-benar mendukung kita untuk berbuat baik. Seterusnya Pak Supri, apalagi kalau kita sudah tua, ya kan, udah tua, udah konco pecicilan la ilaha illallah, Yesus balik meneh, koyo canom reneku apa nih, reunian kelingan zaman SMA meneh, aduh, Yesus dolanan meneh, malahan masalah. Itu yang dibahas malam hari ini. Nanti kekurangannya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Ini adalah bagian ke-7 dari upaya kita mendapatkan husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Terus tentang masjid Mas Jono, harus ada upaya Mas Jono. Jadi dengan mencanangkan bagaimana supaya masjid ramai. Ini problem kayak tadi kan yang sholat isya sedikit. Harus punya komitmen entah 20 tahun ke depan, entah 30 tahun harus dicita-citakan jadi ramai Mas Jono. Ya, Jawa Karyan itu memang pengurusnya menjadikan takmir sebagai pekerjaan utama. Ya memang ini harus terkait dengan banyak orang. Ada yang pendananya, ada yang ini, atau jadi punya pekerjaan yang bisa part time tapi bisa memenuhi kebutuhan dan sebagainya. Itu memang harus begitu Mas Jono. Andai satu masjid dengan bangun sampai jadi seperti Jawa Karyan, bayangkan pahalanya dengan opor. Ustadz Fani yang masih muda almarhum rahimahullah taala, itu pahalanya kayak mana. Dia termasuk yang memulai Jawa Karyan. Wongnya kan orang berjanji kita betul tapi jebule luar biasa. Itu mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.